Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Dr. Haji Mukhobar, MH. MH-nya itu apa, Pak? Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 16, Bapak Dr. Haji Hanafi, MPD. Yang saya hormati Lurah Tegal Alur, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesra, Bapak Tri Andi Suyitno. Yang saya muliakan Al-Mukarram wal-Muhtaram Fadilatul Syekh Haji Rosyidi Zailani LC. Kemudian yang saya hormati pemuka agama Kristen Protestan Bapak Pendeta M. Aritonang SPH ya. Yang saya hormati pemuka agama Kristen Katolik Bapak R.J. Zainal Susiarjo, hadir atau belum? Yang saya hormati perwakilan tokoh agama Hindu Bapak Iko Mengpahang. Kemudian yang saya hormati pemuka agama Buddha Bapak Pandita Madya Nanda Baharudin. Jabatannya panjang Pak, saya susah bacanya. SPD, PC, HC, CCD. Untuk ujungnya CCD Pak ya? Iya, bukan CCP, bukan. CCD bukan CCP. Kemudian yang saya hormati tak lupa Ketua Komite MAN 16 Jakarta Bapak Dr. Haji Panen Mawardi. Terima kasih Bapak Komite. Kemudian Kepala Tata Usaha Madrasah Negeri 16 Bapak Ade Faisal, beliau yang selalu menatap dan mengusahakan gitu ya. Kemudian tak lupa Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan. Pada hari ini pun hadir dari agama-agama lain. Terima kasih Bapak yang hadir. Kami berharap kebersamaan ini akan terus berjalan. Pada hari ini saya jujur Pak agak kaget juga. Madrasah 16 mempunyai program komitmen bersama moderasi beragama dengan para tokoh agama. Dan bener nggak sih mereka datang? Alhamdulillah ternyata para tokoh hadir semua, termasuk Pak Kiai Rosyidi juga yang beliau sangat sibuk bisa sempat hadir di sini. Terima kasih Kiai, mudah-mudahan hadirannya bawa berkah bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pahami bahwa negara kita ini sangat multikultur. Dari berbagai macam di Indonesia ada. Di Indonesia bisa dinikmati Indonesia ketika kita berada di luar. Itu akan lebih nikmat Indonesia ketika kita di luar. Maksudnya di luar negeri, bukan di luarnya ya di Jawa Barat atau di Banten, karena itu juga Indonesia juga. Nah kalau kita pahami di Indonesia itu dari mulai bahasa, kemudian apa lagi? Suku, apa lagi? Saya harus, ibu-ibu harus bicara karena ibu-ibu guru. Bahasa, oke. Apa lagi? Suku ada berapa di Indonesia? Tapi suku perspektif bahasa Indonesia, jangan suku bahasa Sunda ya. Suku. Kalau suku menurut bahasa Indonesia ada dua, kiri dan kanan. Kalau suku bahasa Indonesia kaki Pak. Jadi suku di Indonesia ada berapa? Ada 10.068 suku di catatan yang saya punya. Kemudian ada 615 bahasa, ada 3025 spesies. Kemudian ada kepulauan berapa? Kepulauan kita 17.000 kepulauan. Agama ada berapa? Saya pernah ngomong ini deh kalau nggak salah di sini. Ada 6. Kata siapa? Agama di Indonesia ada berapa? 6. Guru harus ini dong, harus semangat. Itu kan ada snack, udah dimakan belum? Agama di Indonesia ada berapa? 6. Kata siapa? Kata siapa? Please jawab saya. Oke, Pak Kiai, monggo.
negara kita mengakui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang disahkan. Konstitusi negara Indonesia mengakui ada 6. Apa itu konstitusinya? Ada 6 agama yang diakui. Agama yang diakui dan disahkan di Indonesia berdasarkan konstitusi ada 6. Betulkah? Konstitusinya apa, Pak? Undang-Undang Dasar 1945. Bunyikah di Undang-Undang Dasar 45? Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak membunyikan. Cuman Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan kepada umat beragama untuk menjalankan agama dan syariatnya. Tetapi kalaulah kita mau membuka regulasi yang ada di Indonesia, Bapak bisa buka di Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Di situ baru bunyi agama yang dianut oleh, coba ada Google di undang-undang. Sekarang kan sangat mudah ya kita searching. Agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Adapun agama lainnya seperti Zoroaster, Shinto, dan sebagainya itu dibiarkan apa adanya. Itu Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Jadi kalau perspektif Undang-Undang 1945 itu tidak menyebut, tapi itu merupakan sebuah jaminan negara bahwa siapapun umat beragama di Indonesia dia dijamin oleh undang-undang untuk menjalankan agama dan ajarannya serta kepercayaan. Agama kepercayaan beda. Kepercayaan ada berapa? Kalau tadi agama banyaknya berapa? Oke, kita bicara agama dulu, senang saya. Kalau ditanya agama ada berapa di Indonesia? Ada banyak, Pak. Tetapi dari banyak agama yang ada di Indonesia, yang diberikan layanan oleh pemerintah ada 6. Yang diberikan layanan oleh pemerintah 6. Tapi kalau bicara agama di Indonesia banyak. Bapak mungkin pernah dengar agama Bahai. Pernah dengar Bahai? Oke. Agama Sikh pernah dengar? Yang memakai apa? Kemudian Shinto, Zoroaster. Bapak pernah agama Yahudi? Pernah dengar? Tahu rumah ibadahnya di mana? Sinagog ada di Sulawesi Utara, Manado. Sikh rumah ibadah di Jakarta juga ada. Jadi agama di Jakarta, bukan di Jakarta ya, di Indonesia banyak, tidak 6. Cuman yang mendapatkan layanan perspektif regulasi itu 6. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dalam menafsirkan dibiarkan apa adanya bukan berarti ansih dibiarkan, tetapi mereka pun mendapatkan layanan. Ketika tadi Pak siapa namanya? Izin Pak. Saya Kandius, Pak. Pak Kandi menyampaikan yang diakui sejatinya itu diksi yang muncul ketika muncul Undang-Undang Nomor 23 terkait dengan Adminduk tahun 2014. Itu mungkin kalau tidak salah di pasal 16. Di situ berbicara masalah KTP. Nah, sehingga muncul ada diksi atau narasi yang mengatakan agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tetapi diksi itu Undang-Undang 23 itu sudah judicial review, maka kata diakui tidak muncul lagi. Nah, sehingga kemarin endingnya teman-teman kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bisa masuk ke dalam pencatatan kartu tanda penduduk KTP. Seru ya? Seru main bola. Nah, jadi di Indonesia ini sangat multikultur, sangat beragam.
Tidak perspektif agama saja, termasuk gennya juga berbeda, termasuk wajahnya pun berbeda, termasuk cara pandangnya pun berbeda. Kalau kita melihat hasil survei dari BPS, Pusat Statistik, tahun 2020 jumlah umat di Indonesia itu kurang lebih 270 juta. Kalau perspektif Kemdagri itu 227 juta jiwa. Dari 220 juta jiwa tersebut itu tergabung ke dalam beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia tidak satu, walaupun kita pahami berdasarkan BPS itu masih 80 sekian persen menganut agama Islam. Nah, dari sekian banyaknya agama, sekian banyaknya umat beragama, itu akan menimbulkan kekayaan corak pandang dalam beragama. Kalau dulu mungkin zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, corak pandang agama itu masih terbatas karena keterbatasannya umat. Tetapi saat ini, ketika umat Islam di Indonesia, ya kita tidak bicara dunia, kita bicara Indonesia, ada 270 juta jiwa, maka itu akan menimbulkan cara pandang beragama yang bertambah, beragam, bercorak. Bisa jadi Pak Kiai Mukhabar mempunyai fikroh dalam takhrijul hadis atau takhrijul fiqh atau apapun, itu yang berbeda dengan Pak Kiai, berbeda dengan saya, berbeda dengan ini. Maka ini akan menjadi sebuah keragaman dalam cara pandang. Pun sama di teman-teman Kristen misalnya. Ada Kristen, Protestan yang hadir? Oke. Di Kristen, Bapak, perlu kami sampaikan juga ke teman-teman Muslim, di Kristen itu yang terdaftar di Kementerian Agama Pusat ada 320 denominasi. Kalau di Islam, Pak Sinten namanya, Pak Pendeta? Pak Aritona. Kalau di Islam, kalau perspektif Rasulullah, Nabi Muhammad, itu Islam itu ada 73 firqah. 73 firqah. Betul nggak? Saya takut salah sama banyak kiai di sini, terutama sama kamatnya. Ada 73 firqah. Di Kristen, berdasarkan data dari Bimas Kristen, itu yang tertulis denominasinya ada 320 denominasi. Dan ini harus kita pahami, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau misalnya di Islam ada ormas, misalnya ormas Persis. Ormas Persis itu masih bisa melakukan ibadah, sholat Jumat atau sholat apapun di masjidnya, misalnya di masjidnya Muhammadiyah. Atau Muhammadiyah misalnya, teman-teman Muhammadiyah masih bisa melakukan ibadah atau sholat di masjidnya Persis atau di NU misalnya. Tetapi yang harus dipahami oleh teman-teman, di Kristen, teman-teman itu tidak bisa satu dalam persekutuan. Dari 320 denominasi itu tidak bisa satu dalam persekutuan. Maksudnya begini, ketika di sebuah desa Tegal Alur misalnya, ini Tegal Alur ya Pak, di Tegal Alur ada HKBP misalnya, tetapi di Tegal Alur pun ada lagi denominasi lain, misalnya Protestan lain misalnya, itu tidak bisa yang lainnya untuk ibadah di HKBP. Maka yang teman Kristen ini, dia akan melakukan ibadahnya tidak di gereja HKBP ini, dia akan melakukan ibadahnya di rumah tinggalnya. Ini yang beberapa kasus terjadi. Ini ibadah.
Dan masalah ini itu sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Jadi ada aturan-aturannya. Ketika salah satu denominasi di Kristen belum mempunyai rumah ibadah, dia bisa melakukan ibadah di rumah tinggalnya dengan regulasi PBM tadi, peraturan bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri. Ini jadi kemana? Saya dari mana? Lupa lagi saya. Jadi ke PBM. Tapi dipahami ya. Artinya dari sekian corak ragam keagamaan yang ada di Indonesia, dari mulai Islam sekian, kemudian Kristen dominasinya sekian, di teman-teman Hindu juga, di teman-teman Buddha juga. Artinya bahwa yang namanya corak beragama itu pasti mau tidak mau akan mengalami peningkatan. Dan ini sebuah keniscayaan. Karena keragaman ini, maka kita harus dicari kalimatun sawah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Tadi saya sampaikan bahwa Indonesia itu sukunya beragam. Ketika berbicara suku, otomatis kita juga berbicara masalah gen. Jawa pasti berbeda dengan Sunda. Sunda pasti berbeda dengan Betawi. Betawi berbeda dengan Sumatera. Sumatera berbeda dengan Kalimantan, berbeda dengan Sulawesi, berbeda dengan Papua, berbeda dengan Maluku, berbeda dengan Miangas. Betapa kaya. Tetapi kalau misalnya Pak Kiai Rosidi ketika beliau masih di Mesir, ya orangnya itu aja, gennya satu, bahasanya iya satu, budayanya iya satu. Lari lagi ke Timur Tengah yang lainnya sama. Paling pun kalau ada perbedaan itu sedikit, tidak banyak. Tetapi di Indonesia sangat beragam. Dari ideologinya, kemudian dari perspektif mazhab. Mazhab aja kita pahami, di Indonesia itu ada berapa? 4 itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya menurut Ahlus Sunnah ya 4. Tetapi kan di lain itu juga masih banyak mazhab. Ya termasuk mungkin yang ma'ruf itu yang lebih menonjol itu kan 5, termasuk Syiah. Ketika kita bicara Syiah, itu pun turunannya banyak, lebih dari 63. Ini yang harus kita pahami. Tak kenal maka tak sayang. Keragaman ini sejatinya keniscayaan, karena Allah menciptakan beragam suku, berbangsa, berbahasa dan sebagainya. Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa Indonesia ragam. Ini jangan sampai keragaman ini menjadi musibah, tetapi keragaman ini harus menjadi sebuah anugerah. Kalaulah kita contohkan ke taman bunga, kalau bunganya banyak, coraknya beragam, itu suatu keindahan. Tetapi kalau hanya satu warna kurang indah. Teman-teman muslim juga paham di dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah sangat mampu untuk menciptakan ummatan wahidatan, sangat mampu untuk menciptakan satu umat. Tetapi Allah tidak menciptakan satu umat. Kenapa? Karena terusan dalam ayatnya liyabluwakum, untuk menguji kita. Bapak Ibu yang saya hormati, keragaman ini disadari oleh pemerintah dan terus berkembang. Makanya pemerintah bagaimana supaya pemerintah dalam memberikan layanan dapat tersampaikan, sementara umat-umat beragama bisa nyaman beribadah, maka harus dicari sebuah formulasi. Formulasi ini coba digagas waktu itu oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama sebelumnya. Bapak Lukman Hakim Saifuddin membentuk tim Pokja, kelompok kerja. Nah, dari tim Pokja itu melahirkan sebuah formulasi untuk bagaimana cara pandang, sikap, perilaku beragama dengan mengejawantahkan ajaran agama, yang esensi ajaran agama adalah untuk kemaslahatan umat demi
Kesatuan Persatuan NKRI, lahirlah moderasi beragama. Moderasi beragama ini sebagai kohesi nasional, bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita beragama dalam keragaman tapi dalam persatuan dan kesatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu yang saya hormati, ya terlalu panjang juga kelihatannya pada ngantuk ya. Coba snacknya dimakan lagi. Nah, jadi pemerintah Republik Indonesia bagaimana agar teman-teman entah itu Muslim, entah itu Kristen dan agama lainnya, dia menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, juga terkait dengan HAM di 28E ayat 1 ayat 2-nya. Semua negara itu menjamin, Pak. Indonesia sangat unik. Pemerintah sangat menghargai keagamaan di Indonesia. Kita bisa melihat di Indonesia semua hari-hari agama itu ditanggalkan merah. Di Islam ada berapa merah? PHBI. Di Hindu, di Buddha, di Konghucu, di Kristen, di Katolik, itu adalah penghargaan. Coba ketika saya ingat ke Rosyidi di Mesir, nggak ada tanggal merah agama ya. Di Indonesia peringatan keagamaan di Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu, dia masih bisa nutup jalan nih, peringatan jalan bisa. Lah kalau di Timur Tengah, wah yang negara Islamnya sendiri, bisa diambil sama polisi. Ceramah, khutbah Jumat di Indonesia kagak perlu tuh ada surat dari Kementerian Agama sebagai khotib. Di Indonesia silakan. Tapi di sana diatur semua. Diatur untuk bisa khotib itu harus ada surat dari Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah. Hampir di Timur Tengah. Pengeras suara itu diatur, Pak. Di Saudi diatur, di Mesir diatur, di Malaysia diatur, di Brunei diatur. Ketika Indonesia mengatur, rame. Sejatinya Indonesia, karena paham pemerintah betapa multikulturalnya, mencoba untuk memfasilitasi. Karena bicaranya ini bicara masalah keyakinan, dan di situ dijamin oleh undang-undang. Bapak Ibu yang saya hormati, keragaman merupakan sebuah anugerah dari Allah. Pemerintah mencoba untuk bagaimana keragaman ini bisa bersanding, bersatu dalam membangun bangsa Indonesia, maka terbentuklah moderasi beragama. Nah, moderasi beragama sejatinya itu adalah berbicara masalah cara pandang dalam beragama, bukan agama yang dimoderasinya. Karena kalau berbicara agama, sejatinya semua agama sudah moderat. Di Kristen, di Katolik, di Hindu, di Buddha, semua ajarannya itu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan cinta kasih, mengajarkan saling menghargai semuanya. Nah, oleh karena itu kami berharap kalaulah kita mau mengkaji secara komprehensif terkait dengan ajaran-ajaran agama kita, itu pasti ujung-ujungnya berbicaranya menghargai sesama yang lain. Dari mulai Rasul kita, bagaimana kita dengan jiran kita, tetangga kita. Bahkan mohon izin para pendeta, kalau di Islam itu nyakitin satu orang sama dengan menyakitin semuanya. Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua muslim. Karena di Islam kita pahami dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-Quran berbicara insan, tidak berbicara din di situ di ayat itu, tetapi bahwasanya manusia, insan itu ahsan taqwim, sebaik-baik ciptaan
Jadi Allah menciptakan insan ini yang paling terbaik. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, tetap insan itu yang paling baik. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh MAN 16 terkait dengan pemeliharaan kerukunan, karena kita sadari kita punya best practice atau bad practice. Misalnya di Ambon, ketika terjadi konflik itu Masya Allah, teman-teman di Ambon itu kalau mau ke mana, ke pasar, mau ke ladang, itu diantar sama polisi, Pak. Kalau sudah terjadi konflik, tidak nyaman ibadah pun. Tetapi kalau dipelihara kebersamaan, keragaman, apapun kita akan merasa nyaman. Karena Bapak Jokowi selalu menyampaikan prasyarat dari pembangunan nasional, baik SDM atau infrastruktur, adalah kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama tidak tercipta, tetapi kerukunan umat beragama dicipta. Oleh karena itu, mari kita ciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, wabil khusus di Jakarta. Kita paham sebentar lagi kita akan masuk ke tahun politik, dan sekarang sudah mulai terasa tahun politik 2023. Tolong saya sangat minta kepada para tokoh agama untuk senantiasa memberikan pencerahan kepada umat-umatnya, dan juga saya mohon kepada para guru membantu untuk bagaimana pemahaman agama yang tidak rigid, tidak kaku, sehingga siswa-siswi bisa tasamu, bisa tawasud, bisa tawazun. Dan ini pun harapan dari Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya agama apa yang baik, Rasulullah menjawab agama yang lurus dan toleran. Nah, oleh karena itu sekali lagi, moderasi beragama bukan agama yang dimoderasi, tetapi cara pandang beragama, cara pandang untuk bertindak, berperilaku dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama yang menitik beratkan kepada maslahatul ammah, itu bisa kita jalani. Dan saya merasa bersyukur kalau moderasi beragama ini diawali dari teman siswa-siswi, sehingga inserting moderasi beragama ditanamkan sejak dini. Tapi ingat, bukan berarti agama itu sama. Sekali lagi, moderasi beragama tidak menyamakan agama. Menurut Islam, Islam yang baik, menurut Kristen, Kristen yang baik, menurut Katolik, Katolik yang baik, menurut Hindu, Hindu yang baik, menurut Buddha, Buddha yang baik. Keperbedaan ini tidak untuk diperbesar, tetapi kita ambil yang terbaiknya, bahwa semua agama mengajarkan kerukunan. Jadi sekali lagi, bukan berarti pemerintah memunculkan moderasi beragama itu menyamakan agama itu sama, tidak. Itu kerukunan yang bablas. Kita harus yakin, umat Hindu, umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha harus yakin pada agamanya, bahwa agamanya yang baik. Nah, sehingga pemahaman keagamaannya memang betul-betul komprehensif. Tetapi di dalam perbedaan itu kita tekankan kebersamaan, kita tekankan pentingnya kerukunan dalam membangun bangsa Indonesia. Demikian singkatnya yang dapat kami sampaikan. Jika masih kurang, silakan datang ke Kanwil, kapan-kapan kita sambil ngopi untuk memperkaya kaitan dengan moderasi beragama. Sekali lagi mohon maaf jika ada kurang dan salah yang tersampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.